lancar. Ini yang dari ND yang kemarin banyak itu ya sinyalnya yang kurang bagus ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan bagus ya sinyalnya ya. Ya baik, silakan ini dimulai ya. Baik, terima kasih Ibu. 8. Yang belum masuk Untuk siapa nih? seluruh peserta, seluruhnya siap duduk, Dok? Lapor. Peserta Latsar Angkatan 1, kelompok 2, berjumlah 10 orang, semuanya hadir. Siap mengikuti materi pada sore hari ini. Laporan selesai. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan Zoom kita, mari kita terlebih dahulu kita berdoa masing-masing menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Kurang Aryan C sama Anita Nasar. Mas. 2 orang Ibu. Berdoa sendi. Ibu Astrid. Istirahat duduk, Bro. Istirahat duduk istirahat. Istirahat sambil duduk. Sama ya. Istirahat sambil duduk gitu ya. Ya sudah, terima kasih Pak Damianus ya. Halo, gimana itu Pak Damianus, gangguan? Belum. Ada gangguan Pak Damianus? Ibu Emanuela. Belum, tapi saya nggak bisa record. Hah? Belum dijadikan bawah sih, Bu. Oh gitu. Belum. Coba saya ini ya. Share screen ya. Udah bisa dilihat? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Udah ya. Bisa, Ibu. Ya, kemarin kan kita sampai apa namanya ini ya, hubungan agenda-agenda ya, posisi dan kontribusi agenda 1, 2, 3, dan 4 pada agenda 4. Nah, ini agenda 1 ya. Kemudian menjadi perilaku bela negara sebagai wujud nyata ya. Kemudian nilai-nilai dasar dan kedudukan peran PNS NKRI. Nah, kemudian kita melakukan agenda aktualisasi ya. Agenda habituasi dan aktualisasi yang kemudian dengan modal bela negara dan nilai-nilai dasar, maka kita akan menjadikan PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Ya. Nah, kemudian nanti apa namanya yang mampu memberikan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas masing-masing. Ya. Jadi sekarang kita sudah masuk agenda berapa? Agenda 4, Ibu. Ya, agenda 4. Wah, sudah mau berakhir ini. Sudah mau berakhir ini ya. Tapi perlu konsentrasi ya. Perlu konsentrasi ini. Ya, memang apa namanya? Untuk blended ini kayaknya lebih cepat daripada apa yang kemarin tuh ya, distance learning ya, distance learning ya. Nah, kita ini kan blended campuran ya, campuran. Jadi kita mulai dari pengertian habituasi ya. Jadi habituasi adalah proses pembiasaan
atau pada atau dengan sesuatu. Penyelesaian supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan aktualisasi ya atau habituasi ya di lingkungan kerja sehingga ini menjadi pembiasaan gitu maksud daripada apa namanya agenda 4 ini ya. Agenda habituasi ini agenda pembiasaan di mana setiap kegiatan yang kita lakukan itu dilandasi dengan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar ASN dalam rangka pelayanan publik, WOG dan manajemen ASN yang lebih baik ya. Nah, jadi ketika pembiasaan ini sudah kita lakukan, diharapkan nanti PNS ini menjadi ASN yang profesional, kan gitu ya. Menjadi ASN yang profesional, kemudian menjadi pelayan publik yang profesional, ya. Lalu penciptaan situasi dan kondisi atau persistent life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi pengumpamaan ya melalui intervensi tertentu. Nah, jadi apa yang dulunya kita itu baru coba-coba ya, kemudian terbiasa, lalu menjadi karakter ya, menjadi karakter. Apa contohnya? Ya, pembiasaan yang kemudian jadi karakter ya. Ya misalkan dulu ketika Bapak Ibu adik-adik yang masih misalkan belum yang Hindu itu belum bisa misalkan melakukan trisandya gitu ya. Awalnya belum bisa, tapi kemudian apa namanya? Ada pembiasaan sehingga terbentuk karakter kan gitu ya. Jadi kalau tidak apa namanya? Melakukan sembahyang, dia merasa ada yang kurang dalam dirinya kan gitu ya. Dia tidak melakukan trisandya, ada yang kurang dalam dirinya. Nah, gitu artinya pembiasaan-pembiasaan itu menjadi karakter kan gitu ya. Apa contohnya lagi yang konkret itu pembiasaan yang jadi karakter? Halo, apa pembiasaan-pembiasaan yang jadi karakter itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Contohnya seperti kebiasaan untuk hidup sehat ya, Bu. Untuk bangun pagi dan juga berolahraga di pagi hari, seperti Ya. itu. Lama-lama Menjadi terbiasa. Ya, tadi terbiasa ya. Jadi pembiasaan kalau tidak olahraga rasanya badan-badannya sakit semua gitu ya. Malah sakit jadinya ya. Dan habit-habit yang lain ya. Habit-habit yang lain. Biasakan apa namanya? Ya di sekarang itu mulai umat-umat beragama yang lain gitu ya. Misalkan mencium tangan ya, mencium tangan orang tua. Nah, itu kan pembiasaan ya. Dulu kan belum terbiasa, sekarang sudah dicobakan untuk pembiasaan misalkan ya. Nah, lama-lama sudah jadi karakter. Ketika bertemu dengan orang tua ya otomatis dia akan cium tangan gitu kan, cium tangan. Termasuk juga ya. Nah, setelah terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi, artinya
ya wejangan-wejangan, ada cerita-cerita, kan gitu ya. Ada contoh-contoh perilaku. Nah itu bisa itu membuat apa namanya membuat seseorang kemudian mempunyai karakter tertentu gitu ya. Lalu pengertian aktual. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya pengertian aktual betul-betul terjadi sesungguhnya sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya. Bisa berarti baru saja terjadi, baru hangat gitu ya. Mengaktualkan menjadi aktual, menjadikan betul-betul ada. Nah, berarti aktualisasi itu mengadakan kan gitu ya, mengadakan. Jadi pengaktualannya itu ada proses, ada cara pembuatan pengaktualan. Jadi dia aktualisasi. Aktualisasi berarti ada proses, ada cara pembuatan atau mengaktualkan. Namanya dia aktualisasi. Jadi konsepsi habituasi. Habituasi, pembiasaan dan bersimpat intrinsik. Ya, artinya apa namanya pengaruh-pengaruh dari dalam itu yang mendorong. Ya, pengaruh-pengaruh dari dalam yang mendorong. Nah, misalkan intrinsik. Kalau nilai-nilai intrinsik itu berasal dari diri. Kalau yang dari lingkungan itu ya misalkan dari luar itu lingkungan, dia melihat lingkungannya seperti itu dia ikut gitu ya. Lalu kalau dari dalam diri itu yang bersifat insting itu yaitu skill terlihat ya, knowledge, nah itu ya. Kemudian ada yang tersembunyi, konsep diri, personal karakteristik, ya, physical and psychological. Kemudian yang tersembunyi itu, ini ibaratnya ini apa ini gunung es ya. Ini gunung es ini. Gunung es itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Maka ketika apa itu kapal Titanic itu apa namanya tenggelam kan gitu ya, karena dia menabrak gunung es gitu kan. Karena gunung es ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Berarti pembiasaan kita yang terlihat itu ya keterampilan-keterampilan. Nah, itu kan biasanya kita belum terampil membersihkan rumah, belum terampil memperbaiki apa itu belum terampil ya. Nah, kemudian karena kita kebiasaan akhirnya jadi terampil kan gitu ya. Dulu kan kita zaman saya tuh komputer itu belum tahu caranya itu ya. Saya ketika menerima laptop pertama itu menghidupkan aja tidak bisa kan gitu ya. Menghidupkan tidak bisa, tapi kelamaan karena kita coba lagi akhirnya ya kelihatanlah paling tidak bisa Zoom kan gitu ya Bapak Ibu ya. Paling tidak bisa melakukan Zoom. Kemudian knowledge juga, pengetahuan. Nah, kalau dilakukan pembiasaan ya, maka pengetahuan itu akan menjadi milik kita, jadi tahu tentang apa gitu ya. Kemudian pembiasaan yang tersembunyi ya, konsep diri ya. Kemudian personal karakteristik ada ya. Kadang-kadang orang yang sudah berkumpul belasan tahun tuh masih ada yang kadang-kadang sifatnya yang belum diketahui kan gitu ya. Ada yang belum diketahui. Terus motifnya itu apa itu belum diketahui. Itu yang bersifat tersembunyi. Jadi dari yang sudah kelihatan, kemudian yang tersembunyi ini, maka kalau dilakukan pembiasaan, nah mungkin menjadi
sesuatu perubahan gitu ya. Nah, ini konsep habituasi dan aktualisasi ya. Nah, ini habituasi. Nanti pembiasaannya kita lakukan kondisi situasi saat ini gitu ya. Jadi aktivitas rutin, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika melayani konsumen, tamu, stakeholder, dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengetahui kondisi saat ini apa ya. Apakah aktivitas rutin kita, jam kerja kita, kedisiplinan kita, atau etika dan cara melayani konsumen itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dalam habituasi ini, maka kepekaan itu kita harus miliki, gitu ya. Kita miliki, apa yang terjadi di sini kondisi saat ini, ya. Kemudian konsistensi dan keakraban. Nah, jadi apa namanya kita harus peka terhadap ini. Lalu apa yang apa namanya sikap perilaku ya, sikap perilaku apakah masih juga ada ya. Konsistensi dan keakraban ini kondisi saat ini bagaimana ya. Lalu pada saat habituasi yaitu melakukan suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter ya. Nah, kemudian aktualisasi ini mengintervensi menjadi PNS profesional sebagai masyarakat. Nah, dari kondisi saat ini yang kita lihat ini ya, kita menetapkan isu kan gitu ya, menetapkan isu untuk mencari jalan keluarnya, yaitu dengan role model. Ya, jalan keluarnya itu seperti apa yang mau kita inginkan gitu ya, yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, untuk memecahkan isu tadi ya, kemudian menetapkan sebuah isu, maka kita memberikan gagasan kreatif berupa atau kegiatan ya. Apa sih yang mau kita lakukan? Ya. Apa yang mau kita lakukan ini gagasan kreatif ya. Dengan kegiatan apa itu ya. Nah, jadi role model yang kita inginkan itu apa? Lalu kita memberikan gagasan kreatif untuk mencapai role model tadi, gitu ya. Lalu tahapan kegiatannya apa saja? Nah, dari tahapan kegiatan ini ada yang namanya output kegiatan, ya. Nah, dari gagasan kreatif atau kegiatan ini, tahapan kegiatan ini mencerminkan pencapaian visi, misi, tujuan unit atau organisasi. Visi yang mana yang dilakukan atau visi mana yang dicapai dari kegiatan ini? Ya. Ada kaitannya dengan visi dan misi, ya. Kemudian ada tujuan unit atau organisasi, ya. Jadi ada visi, misi, ada tujuan. Nah itu kalau masing-masing kantor itu punya, ya, masing-masing instansi itu punya. Apa visi misinya, apa tujuannya, nah itu ada ya.
Kemudian penguatan nilai organisasi. Ya. Kalau misalkan di unit tidak ada nilai organisasi, maka nilai organisasi pakai organisasi Kementerian Agama. Tapi masing-masing pasti punya nilai organisasi. Kalau Kementerian Agama itu nilai-nilai organisasinya apa? Budaya kerja itu ya. Apa itu budaya kerja itu? Integritas, profesionalitas, apalagi inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kan gitu ya. Jadi kemudian output ini kita lakukan menghasilkan pemecahan isu, gitu ya. Setelah kegiatan-kegiatan ini kita lakukan, maka isu tadi itu bisa terpecahkan, gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa, terima kasih. Bu. Ya. Kita lanjut. Kemudian pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi bersifat ekstrinsik. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini nanti mempengaruhi yang bersifat ekstrinsik yang bisa dilihat gitu ya, yang bisa dilihat ya. Perubahan-perubahan apa yang kita lakukan dan bisa dilihat. Jadi nanti kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran hari ini adalah merancang aktualisasi, yaitu kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, habituasi, dan teknik komunikasi. Nah, itu nanti Bapak Ibu dibuktikan ya, setelah Bapak Ibu melakukan aktualisasi, nanti Bapak Ibu akan merancang aktualisasi itu, ya. Jadi jumlah kegiatannya ya minimal kegiatannya untuk memecahkan isu itu ada 5 kegiatan juga ya minimal ya. Bisa 5, bisa 6, bisa 7 ya. Kemudian dengan teknik komunikasi ya bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan rancangan komunikasi. Lalu melaksanakan aktualisasi ya, setelah kita merancang dan seminar rancangan, maka kita melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi. Ya. Kualitas aktualisasi, habituasi, dan juga teknik komunikasi. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang-orang termasuk mentor, atasan kita, dan orang-orang yang mendukung kegiatan kita itu, gitu ya. Ya, jadi aktualisasi itu menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan, ya. Nah, jadi teori yang kemarin teori bela negara, wasbang, nilai-nilai etika dasar. Nah, pada saat praktek aktualisasi, nilai-nilai itu dilaksanakan, gitu ya. Konsep sebagai konstruk. Nah, jadi dari konsep apa yang mau kita lakukan itu, konstruknya ya dilakukan, gitu ya. Dari gagasan menjadi kegiatan.
Nah, di dalam melaksanakan aktualisasi atau habituasi, maka ada coaching dan mentoring. Ya. Kalau coachingnya itu adalah Widya Iswara, kan gitu ya, atau pengajar, mentoring ini adalah atasan langsung. Ya. Nah, jadi nanti setelah rancangan, seminar rancangan, lalu kembali atau apa namanya kegiatan op ya. Nah itu melaksanakan apa yang sudah dirancang gitu ya, melaksanakan apa yang sudah dirancang. Nah ketika pelaksanaan rancangan ini maka harus ada bukti-bukti aktualisasi atau habituasi atau laporan ya. Jadi laporannya itu kegiatan yang kita rancang itu harus ada dokumentasinya, harus ada buktinya. Ya, misalkan membuat SOP, ada SOP-nya, gitu ya. Misalkan membuat laporan, ada laporannya, gitu ya. Nah, ini sudah gagasan kreatif kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2. Jadi tahapan kegiatan kita itu kaitannya dengan aneka itu ya, harus dikait-kaitkan dengan aneka. Kemudian pemecahan isu. Nah ini jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini harus bisa menjadi pemecahan isu. Nah, dengan melakukan kegiatan ini sudah ada jadi isu yang tadi kurang apa itu jadi bisa apa namanya terwujud sudah terpecahkan isunya, sudah diselesaikan isunya ya. Jadi tiap output kegiatan atau tiap kegiatan itu harus ada pencapaian visi misi, harus ada tujuan organisasi kaitannya ya. Ada kaitannya dengan pencapaian visi misi yang mana misalkan ya, penguatan nilai organisasi yang mana gitu ya. Nah, misalkan nilai organisasi kita adalah ya budaya kerja kita itu integritas, inovasi, apalagi profesionalitas, tanggung jawab, keteladanan gitu ya. Itu nilai-nilai organisasi. Ya, tahapan pembelajaran aktualisasi yang pertama konsepsi ya, kemudian ini ada evaluasi akademik ya. Nanti dicek tanggal berapa itu evaluasi akademik adik-adik ya. Itu ada jam mulai melakukan tes itu dan ada jam selesai melakukan gitu ya. Kemudian penjelasan aktualisasi lalu pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, setelah pembimbingan ada seminar rancangan. Setelah seminar rancangan baru melaksanakan aktualisasi. Nah, pada saat pelaksanaan ini juga ada bimbingan dari coach dan mentor, ya, coach dan mentor. Kemudian bimbingan persiapan seminar. Ada lagi nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan atau menulis laporan ada bimbingannya, gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan panduan dan sebagainya. Kemudian seminar pelaksanaan aktualisasi. Nah ini dilakukan dari rancangan itu 1 bulan ya. 1 bulan kemudian dilaksanakan dalam 1 bulan baru diseminarkan. Ya, nanti diharapkan karena Bapak Ibu sudah melakukan terobosan-terobosan untuk merubah, untuk memperbaiki keadaan sebelumnya, maka diharapkan Bapak Ibu menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat ya. Nah, kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan ini ya
dan melalui kompetensi yang diperolehnya dari berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan isu? Nah, atau memandu dalam merancang aktualisasi atau habituasi. Isu apa yang saudara temukan? Nah, itu coba nanti dicari. Lalu kegiatan kreatif apa yang digagas untuk memecahkan isu, ya. Lalu bagaimana tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur? Nah, cara kegiatannya, ya misalnya kalau Bapak Ibu mau melakukan apa misalkan ya. Nah, itu tahapannya apa? Pertama sekali itu dia melakukan apa? Nah, terus ada buktinya ya. Ada enggak perubahannya gitu ya. Apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Jangan hanya kegiatannya ini tapi tidak ada kaitannya dengan penyelesaian isu ya. Harus ada kaitannya dengan penyelesaian isu. Nah, jadi apa yang akan diaktualisasi, dihabituasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Kemudian bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi habituasi dalam pelaksanaan kegiatan. Maka setiap tahapan kegiatan itu harus ada outputnya, ya, harus ada dokumentasinya. Berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan habituasi. Ya, kalau isu sudah ya, environmental scanning, peduli terhadap masalah dalam organisasi ya. Kemudian problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memecahkan aktor terkait dan perannya masing-masing. Kemudian menganalisis, berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program kegiatan tahapan kegiatan. Jadi ya, setelah kita menganalisis ya, bisa menganalisis ya, kemudian dari hasil analisis itu dampaknya bagaimana gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Bapak Ibu menemukan, misalkan seorang bekerja pada unit pelayanan, contohnya ya, dan menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang setiap harinya. Tidak ada informasi kepastian pelayanan dan tampak tidak nyaman. Lalu dia memiliki gagasan agar masyarakat selama mengantri mereka nyaman dan sampaikan kepada pimpinan untuk membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Nah, itu gagasannya ya. Kemudian memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu. Yang ketiga, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses layanan yang ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh apa namanya environmental scanning, problem solving, dan analisis. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Kemudian contoh 2. Kita bekerja di unit pelayanan, menyaksikan masyarakat yang datang ke tempat pelayanan, namun tidak terlayani karena waktu pendaftaran pelayanan sudah tutup. Hal ini kita pahami penyebabnya karena jaraknya jauh
antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelayanan dan mereka tidak mungkin menginap. Nah, ya. Lalu kita memiliki gagasan dan disampaikan kepada pimpinan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan box sederhana penerimaan permohonan dan pendaftaran. Jadi ada atau tidak ada petugas, nah itu dia sudah masukkan kan gitu ya. Dilengkapi berbagai informasi persyaratan dan proses pelayanan yang dilakukan. Sehingga bagi masyarakat yang datang jauh dapat memanfaatkan bon tersebut sehingga pada saat datang berikutnya mereka tinggal mengambil hasilnya. Nah, ini contoh-contoh apa namanya memahami masalah ya. Jadi biasanya orang-orang yang apa namanya itu orang-orang yang berinovasi itu dia berimajinasi dulu. Nah, kira-kira ya, imajinasi. Ini seandainya saya buatkan begini, kan seperti ini, gitu kan? Mungkin sekarang seperti ini. Ini Zoom ini kan baru-baru saja kita masa pandemi ini kita tahu ya. Tapi orang-orang yang menemukannya ini luar biasa kan? Seandainya bisa berkomunikasi langsung, termasuk video conference itu kan dulu imajinasi saja kita bisa bicara sama Pak Presiden yang ada di TV ya kan. Seandainya bisa ngomong ya sama Pak Presiden, saya mau minta uang, nah, misalkan seperti itu. Ternyata kemudian bisa berbicara secara langsung melalui video conference kan gitu ya. Televisi juga seperti itu. Ya ini yang kita teropong ya, manajemen publik, manajemen ASN, World of Government, ya. Isunya apa di pelayanan publik itu? Di World of Government-nya itu apa? Di manajemennya apa? Lalu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ya. Dan tiap kegiatan itu ada output-nya ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada output-nya ya. Nah, lalu kegiatan ini didasari nilai-nilai dasar aneka. Misalkan kita apa ya? Membuat nah itu nilai-nilai dasar aneka itu untuk nasionalisme itu apa? Etika publiknya itu di mana ya? Yang komitmen mutu itu yang mana gitu kan? Jadi nanti kegiatan-kegiatan itu harus didasari nilai-nilai aneka. Ya, pemilihan isu terkait mata diklat, manajemen ASN, nah, kemudian sumbernya bisa individu, unit kerja, organisasi. Lalu dari itu kita pilih core isu. Ya. Ya, boleh kita mencari sumbernya itu dari individu, kemudian unit kerja, bisa juga organisasi Kementerian Agama ya. Tapi dari berbagai sumber itu, beberapa isu itu kita mendapatkan core isu, isu terpilih ya, isu terpilih. Kemudian inisiatif atau gagasan-gagasannya adalah pemikiran konseptualnya seperti apa, kemudian aktivitas-aktivitasnya apa, kan gitu ya. Kemudian mengelola dan menjalankan inisiatif. Lalu ada analisis dampak. Nanti kita apa namanya? Kalau dalam pelaksanaan itu ada sudah pelaksanaan aktualisasi itu ada analisis dampak ya. Level dampak, keberlangsungan dampak inisiatif. Ya, penilaian kualitas isu. Aktual, nah ini sudah biasa nih ya Bapak Ibu ya. Aktual, kelayakan, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks ya. Sehingga perlu dicarikan segera solusi. Kelayakan yang isu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Nah, itu dalam kita melakukan penilaian kualitas isu. Ya. Lalu penilaian kualitas isu lagi kita yang menggunakan teknik analisis USG. Seberapa mendesak isu harus dibahas. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan terburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 sampai 5 ya. Sangat tidak urgen, urgen. Ya, rumusan isu. Ya, pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas memuat fokus dan lokus ya. Jadi memuat fokus dan lokus. Misalkan ini, masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STPP diklat prajabatan pada sub bidang diklat prajabatan. Jadi isu itu harus pernyataan negatif. Ya Bapak Ibu ya, isu itu adalah pernyataan negatif. Ya, masih lambatnya, ya, kurang tersedianya, tidak adanya, gitu ya. Apalagi isu-isu negatif itu yang kalimatnya adalah kalimat negatif. Ingat itu ada fokus dan lokus. Ya. Nah, kemudian identifikasi isu, isu yang diangkat, unit kerja. Nah, ini sudah kita masukkan ke formulir rancangan aktualisasi. Nah, ini contohnya ya. Kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu dengan aneka itu ya, dengan aneka. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ya, misalkan visinya apa ya, visi misi meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, misalkan gitu ya. Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, misalkan itu misinya. Ada tidak kaitannya kegiatan kita? Ya. Kemudian penguatan nilai organisasi. Ya, penguatan nilai organisasi itu apa? Misalkan kalau di Kumham tuh ada apa namanya tuh, disingkat-singkat gitu ya. Nanti dilihat nilai-nilai organisasi Kemenak apa ya. Lalu konsep kegiatan. Kegiatan adalah gagasan atau aktivitas kreatif yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan mentor. Pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Artinya begini, kegiatannya itu beruntun gitu ya, kegiatannya itu bertahap, ya, bertahap. Jadi jangan membuat kegiatan yang nggak ada kaitannya, nggak ada kelanjutannya dengan tahapan yang tadi. Akhirnya kan tidak tercapai pemecahan isunya, ya. Sumber kegiatan, kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan. Nah, jadi kegiatan itu diurai lagi. Misalkan kegiatannya adalah menyusun apa gitu ya. Tahapannya apa? Nah, tahapannya mungkin apa, memilah-milah dulu kan gitu ya. Nah, kemudian tahapannya apa? Membersihkan dulu gitu kan. Baru memilah-milah, baru mengumpulkan. Nah, misalkan sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP ya. Penugasan pimpinan atau inisiatif
dengan persetujuan mentor atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan itu ya. Bisa dari SKP, kemudian ada penugasan, ada inisiatif ya, inisiatif. Dan tapi harus melalui persetujuan mentor ya. Sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama. Karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi pemikiran kreatif dan aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi gini, apa namanya? Setiap kegiatan itu ya tidak ada kegiatan yang paling penting gitu maksudnya ya. Jadi semuanya itu dia mendukung tercapainya aktualisasi. Tidak ada kegiatan satu ini paling penting. Ini harus tahapan pertama. Yang penting tiap kegiatan tahapan itu menghasilkan apa namanya membuat isu tersebut bisa teratasi. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Ya, saya. Nah, ini contoh-contoh isu ya, contoh-contoh isu. Ini contoh-contoh isu. Kemudian dampak jika isu tidak segera dipecahkan, keluhan, ya, kegiatannya studi contohnya. Ini apa ini organisasi LAN ya, makanya LAN yang memberi contoh gitu ya. Ini harus ada ya, ini harus ada nanti ketika Bapak Ibu melakukan coaching atau melakukan apa namanya pembimbingan ya, pembimbingan coaching ya, ini harus ada. Ya ini apa namanya proses pemikiran ya dari inspirasi, kemudian punya ide, kemudian diaktualisasikan ya. Ini konsep saja ini. Nah, kalau teorinya sudah ya, teorinya sudah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, adik-adik mencoba mencari isu. Nah, silakan ya, dituliskan nanti. Dituliskan, coba ditulis dulu isu-isu apa kira-kira yang mau yang ditemukan di tempat instansi masing-masing ya. Silakan. Coba dioret-oret dulu. Coba cari contoh satu saja dulu, satu saja ya. Nanti adik-adik setelah ini baru mencoba mencari 5 isu ya yang kemudian dikonsultasikan dengan mentor. Sudah tahu mentornya masing-masing? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ya. Gimana tadi mencari isu boleh di sekitar di lingkungan organisasi boleh ya, di lingkungan kerja boleh, ada juga yang dari SKP boleh ya. Nah, tetapi nanti yang dipecahkan itu berdasarkan SKP ya. Kalau mencari isunya bolehlah di lingkungan kampus atau di lingkungan kerja atau di lingkungan organisasi, misalkan ya kampus itu organisasi, universitas, institut itu organisasi. Boleh mencari, tapi yang nanti yang mau dipecahkan itu ya sesuai dengan SKP kita sendiri. Silakan coba ditulis dulu Bapak isunya ya.
Izin bicara, Bu. Ini mengenai ya, terkait isu-isu nih, Bu, yang terjadi di sekolah. Nah, untuk sekarang ini kan kita lagi masa pandemi kan, Ibu. Jadi kalau sekolah kami juga melaksanakan kegiatannya secara daring atau online menggunakan e-learning. Nah, dari pembelajaran online itu ada beberapa isu atau masalah yang dihadapi. Yang pertama itu jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses pembelajarannya tidak dapat berjalan dengan lancar. Terus yang kedua itu terbatasnya akses ke perangkat komputer atau smartphone. Yang ketiga itu rendahnya minat siswa dalam mengerjakan tugas atau lembar kerja peserta didiknya. Yang keempat itu rendahnya minat siswa dalam mengakses bahan ajar di e-learning. Kemudian yang terakhir itu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru selama pembelajaran daring atau online. Nah, dari 5 isu ini, Ibu, yang yang aktual, yang saya rasa ambil satu isu yang aktual itu rendahnya minat siswa dalam mengerjakan tugas atau LKPD. Karena pengalaman saya sendiri, waktu saya mengajar secara daring, e-learning itu di kelas itu dari jumlah siswa itu paling banyak itu ada yang 40, ada yang 37 siswa. Namun dalam pengerjaan tugasnya itu masih banyak siswa yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Gitu ya. Jadi kalau isu itu jangan ada isu yang ada sebab akibatnya gitu ya. Jangan yang ada sebab akibatnya. Cari dulu isu yang beda. Nanti ketika sudah ketemu core isunya itu barulah dicari sebab-sebabnya itu gitu ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan itu masih ada keterkaitan, ada sebab akibatnya. Karena tidak adanya internet, maka siswa tidak bisa mengerjakan tugas kan gitu ya. Jadinya ya. Cari dulu isu yang lain. Isu yang lain yang tidak ada kaitannya itu sebetulnya fokusnya satu saja itu sebetulnya. Pembelajaran di masa pandemi kan itu ya. Pembelajaran di masa pandemi ya. Kurang efektifnya pembelajaran di masa pandemi. Maka tidak boleh kita mencari isu yang ada sebab akibatnya, gitu ya. Cari dulu isu yang lain. Nanti kalau ada internet ya harus
memperbaiki internet bagaimana caranya ya. Atau masa pandemi ini sebab-sebabnya itu karena internetnya kan. Maka apa yang mau kita lakukan karena jaringan internet kan tidak bisa kita mengatasi jaringan internet kan. Maka dengan situasi begitu itu kita mau melakukan apa? Satu itu isunya ya. Mbak Bu Desi ya. Itu isunya satu ya. Jangan ada hubungan sebab akibat isunya. Kalau yang mencari 5. Tapi kalau itu satu isu dipanggil isu bisa. Gampang nanti Ibu Desi ya. Iya, Bu. Ya. Silakan yang lain. Siapa yang sudah menemukan isu? Dewa sudah? Dewa Gede? Izin Ibu. Kalau saya sih baru menemukan satu isu aja, Bu. Coba Mungkin kalau menurut saya karena terkait dengan masa pandemi, Bu, biasanya untuk pelayanan itu diberikan secara offline. Nah, karena adanya pembatasan untuk hadir ke kantor, jadi keterbatasan. Bagian apa? Penyusun laporan keuangan, Ibu. Penyusun laporan keuangan. Ya. Nah, terkait dengan isu itu adalah yang baru saya tangkap, ini kurangnya publikasi informasi mengenai alur pelayanan pada masyarakat dari digital online, Bu. Kurangnya informasi ya, kurangnya apa? Kurangnya informasi ya. Alur atau tata pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalkan seperti itu, kira-kira gagasan apa yang mau dilakukan? Gagasannya itu membuat suatu mungkin kayak sistem yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mencari informasi di sistem tersebut, Ibu. Itu ya. Kalau laporan keuangannya tidak ada masalah ya? Proses membuat laporan itu tidak ada masalah ya? Masih berkonsultasi saya, Ibu. Ya, nanti mungkin pimpinannya menemukan kamu harus memperbaiki ini gitu ya. Kamu harus meningkatkan ini, silakan. Tapi itu boleh diambil isunya karena di lingkungan organisasi ya. Boleh diambil itu ya. Misalkan kurangnya informasi tata cara, nah boleh diambil. Kalau ide bagus, Pak, ide bagus. Ya, Bu. Kebetulan saya juga sama penyusun laporan keuangan, tapi satker saya ada di URA, Perusahaan Kemenlu. Tadi sih saya dapat konsultasi sebenarnya terkait apa yang jadi permasalahan sebenarnya yang ada di satker. Yang saya temukan baru satu, kurang bagusnya tata kelola dalam pengarsipan laporan penyuluhan PNS. Nah, baru itu aja yang saya temukan satu, karena laporan-laporan per bulannya itu masih kurang bagus, Bu. Masih berantakan gitu, Bu. Itu laporan terkait dengan laporan keuangan juga ya? Ini enggak, ya kalau di urusannya saya laporan keuangan. Laporan keuangan juga ya? Ya karena untuk pembayaran tukin gitu kan harus ada laporan keuangannya ya untuk penyuluh ya. Ya, itu dicari lagi bisa di luar URA, bisa juga di luar URA boleh ya. Nanti mencari isu-isu itu boleh juga di luar URA. Di bagian umum juga boleh gitu ya. Ya, Bu. Nah, boleh di bagian seksi yang lain juga boleh gitu ya.
Pokoknya nanti setelah ini Bapak Ibu langsung mencari 5 isu ya, kemudian dikonsultasikan dengan mentor. Atau berkonsultasi dengan mentor baru menemukan isu juga boleh ya. Nah, coba ya dulu alasannya apa gitu ya. Dengan alasannya apa gitu kan. Pokoknya ada persetujuan mentor. Ya lanjut Bu Made Sinta. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Untuk isu saya masih mencoba untuk mencocokkan juga, mensinkronkan juga nanti dengan atasan mungkin juga Bu. Sejauh ini rencananya saya ingin mengambil tentang aplikasi Saibai Bu. Kebetulan kan karena kita penyusun laporan keuangan, kemudian dalam masa pandemi ini kita interaksinya lebih banyak secara online, ada WFA, kemungkinan dalam penghimpunan data untuk laporan keuangannya masih belum pas gitu Bu. Jadi mungkin pada saat pembuatan laporan keuangannya masih terkendala koordinasi. Sebenarnya sih rencananya saya ingin mengambil isu tersebut Ibu. Kalau aplikasi Saibanya kan sudah dari KPPN kan? Iya Ibu, rencananya sih untuk proses. Jadi pengumpulan datanya ya yang masih bermasalah gitu ya. Ya. Silakan ya, nanti konsultasikan dulu dengan mentor dan boleh mencari di isu-isu yang lain boleh ya. Terima kasih Bu. Terus Mbak Endang. Ya Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih baru Mbak Endang apa guru? Iya, saya guru BK Bu. Guru BK. Jadi saya baru menemukan satu isu. Mungkin nanti akan memberikan layanan bimbingan karir karena selama saya bekerja di madrasah saya menemukan siswa yang belum mengetahui cita-citanya, belum mengetahui masa depannya begitu Bu. Ya. Jadi insya Allah nanti saya konsultasi sama mentor. Ya, silakan ya. Boleh juga mencari isu-isu di lingkungan madrasah apa saja boleh ya. Nanti pemecahannya itu terkait dengan SKP. Pak Budi, Pak Gusti Lanang ya, Lanang, Istiqomah. Wah ini tulisannya sudah mulai kabur ini saya ya, sudah dari pagi lihat itu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Pertama isu yang saya ambil rencananya terkait gitu ya. Bisa dipahami Pak Gusti Komang? Yes, ya, bisa, coba cari yang lain mungkin penggunaan aplikasi apa gitu ya. Kalau kayaknya saya dengar sih proses itu ya cepat kayaknya ya, tapi saya tidak tahu juga ya. Coba nanti tanyakan lagi apa prosesnya cepat. Kalau misalkan dilakukan hanya dalam waktu 1-2 hari, nah itu jadi cari dulu yang problematik ya isunya itu. Siap Ibu. Ya. Bu Dede, coba Bu Dede. Bu, dari saya isu yang saya dapatkan, saya di sini di Madrasah Alif Negeri ND di lingkungan sekolah. Isunya yaitu rendahnya minat baca atau literasi terhadap
rendahnya minat baca atau literasi siswa terhadap mata pelajaran sejarah pada kelas 11 IPS 1. Di sini saya mengajar di 7 kelas. Di kelas-kelas yang lain tuh, alhamdulillah saya lihat progresnya mereka bagus, dalam mengerjakan tugas juga bagus. Akan tetapi di kelas yang ini tuh minat bacanya itu sangat kecil gitu Bu. Jadi saya ingin menggali ada apa di sini dan ingin memberikan perubahan di kelas tersebut, Bu. Bu Dede guru bahasa ya? Guru sejarah Bu, sejarah Indonesia, Bu. Ya, boleh ya. Coba cari lagi apa ya isu-isu yang di luar itu ya, lingkungan. Ya, Bu. Masih di lingkungan sekolah. Bu Emanuela. Ya baik Bu, saya baru mendapat informasi Ibu. Saya backgroundnya guru kimia Ibu. Jadi isu saya masih rendahnya minat belajar kimia siswa pada pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring. Iya Ibu, kebetulan kami masih BDR sampai sekarang. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Usahanya untuk meningkatkan minat itu mungkin dengan media pembelajaran. Media pembelajaran. Iya, Ibu. Jadi apa namanya? Bisa ya bisa isunya seperti itu. Nanti gagasannya adalah pemanfaatan media pembelajaran, ya gagasan. Pak Damianus. Baik, terima kasih Bu. Saya baru menghasilkan satu isu. Isu yang saya coba rumuskan di sini adalah kurang optimalnya penerapan model pembelajaran di masa pandemi COVID itu. Model pembelajaran apa? Di sini model pembelajaran itu adalah kegiatannya dengan mengirimkan tugas, lalu siswa itu mengerjakan tugas dan dikumpulkan kepada guru. Nah, itu bukan modelnya yang bermasalah ya? Iya. Apa ya? Kalau model itu apa misalkan kurangnya apa? Bisa juga kurangnya seperti rendahnya prestasi ya didasarkan nilai raport nanti ya. Misalkan kemarin kan sudah semesteran kan? Iya Bu. Terus hasilnya ketika daring itu bagaimana? Kan? Iya. Ya bukan modelnya yang bermasalah, tetapi memang prestasinya itu, gitu ya. Prestasinya itu menurun. Ya disebabkan apa? Ya masa ini karena pembelajarannya secara daring, gitu ke internet juga tidak stabil, banyak yang tidak punya HP kan bisa jadi gitu kan? Tidak punya HP apa namanya Android kan bisa juga seperti itu. Maka apa rendahnya prestasi kan gitu ya? Rendahnya prestasi siswa. Iya. Dampaknya ke situ Bu ya. Ya dampaknya. Maka dia bisa dikatakan isu juga kan gitu ya? Katakan isu. Siap. Mbak Ria bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Kalau saya ada ide untuk ngambil isunya itu tentang kurangnya pemahaman guru terkait layanan TPG online. Jadi kan tunjangan profesi guru di Satker saya pendidikan Hindu itu berkas-berkasnya itu sudah mulai memakai sistem online, tetapi masih banyak guru yang kurang mengerti dan juga terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Jadi TPG-nya itu juga dicairinnya terlambat jadinya gitu Bu. Banyak yang gaptek ya?
gurunya. Iya, iya. Terus apa mau upayanya tuh mau melakukan apa nanti Mbak? Bisa dengan sosialisasi kepada guru-gurunya terkait cara untuk memasukkan itu mengakses layanan online tersebut sehingga tidak melewati batas waktu dan jadinya TPG-nya itu tidak cairnya tidak diundur tanggalnya. Ya, bisa dengan Gimana? BIMTEK ya, bimbingan Ya, teknis. Yang gini loh Bu, caranya kalau enggak gitu enggak bisa guru-guru itu. Kalau kalau disosialisasi ini adalah ini tidak bisa dia. Kalau di bimbing di tangannya ditekan ini. Ini loh Bu, gini Bapak Ibu, gini ya caranya. Itu bimbingan namanya ya. Kalau Sinta bagaimana Sinta? Terima kasih Bu. Kebetulan saya yang tadi Bu untuk yang Saiba itu. Ya Saiba ya. Iya, Berarti Ibu. sudah semua ya? Sampai lupa sampainya. Sudah semua ya menemukan isunya? Sudah, Bu. Ya nanti coba dikonsultasikan lagi ya. Jangan dikonsultasikan lagi dengan mentornya dan coba Bapak Ibu lebih peka mencari-cari isu apa sih sambil merenung-renung lah ya. Lihat-lihat sekolahnya, lihat-lihat kantornya, nanya-nanya kepada teman-teman kantornya kira-kira apa sih permasalahan. Dan namanya kita kan baru berapa bulan Bapak Ibu masuk kantor? Udah berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan ya, mungkin belum banyak yang kita ketahui atau karena kita tidak bertanya kan tidak ada orang yang mengeluhkan mengeluhkan kekurangannya kan. Nah, kecuali kalau kita bertanya ya, coba tanya-tanya kepada teman-teman sekantor atau kita melihat-lihat lingkungan kita sendiri masing-masing atau tanya makanya jangan mendahului beta. Ya, nanyakan guru-guru yang lain kira-kira permasalahannya apa gitu ya. Ya mungkin itu tugas Bapak Ibu adalah mengumpulkan atau membuat atau mencari 5 isu ya. Mencari 5 isu baik itu yang di lingkungan organisasi, di lingkungan unit ya, dan juga di SKP ya. SKP masing-masing ya. Boleh kalau guru-guru itu apa yang dilihatnya modelnya boleh. Kemudian medianya boleh. Kan gitu ya. Media, kemudian mungkin model pembelajarannya kurang tepat, apa yang mau dilakukan di masa pandemi. Boleh ya. Nah, itu kalau dia modelnya yang kurang tepat, isunya bukan kurangnya model ya, tetapi kurang efektifnya pembelajaran daring. Nah, misalkan seperti itu ya. Kurang efektifnya pembelajaran daring. Lalu apa mau dilakukan? Misalkan efektivitas penggunaan model ini untuk mengatasi efektivitas model pembelajaran ini di masa pandemi. Nah, pada SMAK atau MAK ya. SMAK ya, betul ya, SMAK di mana gitu kan. Untuk kelas berapa di mana gitu kan. Nah, itu bisa juga. Ya kalau guru-guru itu kan banyak itu ada belum misalkan ada isunya belum banyak guru yang bisa membuat RPP yang kata Pak Menteri Pendidikan itu RPP apa itu? Nah, misalkan ya masih kurangnya kemampuan guru membuat RPP apa kan bisa gitu juga kan? Nah itu nanti mana yang Bapak Ibu mau dicarikan solusinya atau memilih core isu terpilih. Saya kira cukup ya.
mulai besok sudah harus menemukan isu, ya. Ya. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan adik-adik sudah memikirkan, sudah mencari-cari isu ya. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Makasih, Bu. Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih Ibu. Untuk seluruhnya, teman-teman, siap duduk, Rob. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Zoom meeting pada sore hari ini telah selesai, laporan selesai. Siap, Bu. Istirahatkan. Siap, istirahatkan. Baik teman-teman, sebelum kita keluar dari Zoom ruangan ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jangan record. Kami kelompok Gareng. Kami kelompok Berdoa selesai. Oke, sudah semua, Kak? Seluruhnya istirahat duduk, Dok. Baik. Duduk istirahat gitu nah. Ya. Ya, silakan istirahat ya. Saya izin lip ya. Terima kasih, Bu. Silakan Bapak Ibu lip ya. Teman-teman berarti kita coachnya sama Ibu Siti.